Ibunda Agung Anda sudah lama pura-pura. Apakah semua pengorbanan 18 tahun demi anak-anak sepadan? Untuk membentuk adik Yudi dan Weni jadi sukses, itu sudah cukup. Dengan harta yang Anda punya, meski tak berbuat apa-apa, takkan habis 300 tahun. Anak manja takkan berguna meski hartanya melimpah. Kapan Anda akan mengungkapkan ini? Adik Yudi belum menjadi pria sejati. Tunggu beberapa tahun lagi. Adik Yudi, tambahkan 2 potong kentang lagi ya. Berikan porsi yang cukup biar pelanggan suka beli. Jangan khawatir, Ma. Kak, kok lo bikin banyak banget? Uang keluarga bakal cepat habis. Ma bilang kita harus jujur kan? Seperti biasa, goreng Tuani tusuk kentang, lalu bungkus ke atas. Baik, Sekretaris Chen. Tuan Besar Rian, setiap hari kita lihat wanita penjual gorengan. Kenapa sih? Dia bukan wanita biasa. Bagikan ke semua orang. Baik. Salam hormat untuk Ibunda Agung. Ibunda Agung sudah 19 tahun. Seluruh Istana Langit selalu menanti Anda kembali. Cukup. Ibunda Agung tak ada di sini. Aku cuma tukang jual gorengan. Baik, Kenapa harus mengganggu saya dan anak-anak jualan? Raja Kencana datang. Ingin terlibat dalam urusan pesanan besar itu. Siapa yang kasih izin jualan di sini? Cepat pergi. Kami jualan di sini tiap hari. Sudah bayar properti. Siapa yang terima uangnya? Jangan asal bicara. Pergi. Kenapa? Gedung ini di bawah kendali saya. Apa yang kau lakukan? Bicaramu berantakan. Di sini, kata-kata saya adalah aturan gedung. Lo gila ya? Lo berani pukul orang? Kenapa sih mukul orang? Berani mendak bos? Bahin emak lo. Jangan pukul lagi ya. Tag JATN. Ngapain sih? Masih ada aturan nggak sih di sini? Pada bandel banget. Santai aja, santai aja, santai aja. Adik kecil, lo nggak apa-apa kan? Cantik banget lo. Gimana kalau jadi teman gua aja? Asal lo jadi teman gua, lo bebas jualan di sini. Maaf, gue nggak mau kenalan atau temenan. Lo udah merusak lapak gue. Ganti. Ayah, kalian udah mukul kakak gue? Jelasin dong. Dengar ya kakak gue, bokapnya, itu Raja Kencana di kota Airlangga. Kenapa Raja Kencana di Airlangga bisa semena-mena gitu? Di kota Airlangga, gue bisa seenaknya nindas orang. Gue emang bisa ngelakuin apa aja. Kenapa? Gak terima. Kalau gak suka, pukul gue aja. Mau ngapain lo? Lo lucu juga sih. Masih berani ngumpet. Seret pergi. Kurang ajar kamu. Sialan. Astaga. Pukul dia. Pukul dong. Bahin dia. Gimana jadinya? Yuk, do operation. Keluarga Pratiwi diculik Bagus Kencana. Lo bilang apa? Bagus Kencana buat ulah lagi. Ayo kita ke sana. Rian, tadi kalau bukan gara-gara lo, tendangan lo pas banget. Gue beneran mungkin udah dibunuh sama bocah tengil itu. Bro, walaupun gue, Rian hari ini harus taruhan nyawa. Gue nggak bakal biarin mereka nyakitin lo sedikit pun. Perkataan lo gue inget. Mulai sekarang, lo jadi kakak kedua gue. Panggil aja kakak. Halo kakak kedua.
Apa rencana kalian? Itu kan udah ilegal. Gue pernah bilang nggak ke lo? Di sini, gue yang jadi hukum. Di mana kakakku? Di mana kakakku? Kalian udah ngapain dia? Lihat tuh. Bangunin dia. Kak, lu nggak apa-apa. Adik, kakak baik-baik. Lo berani banget nyerang bos gue pakai pisau. Boka tengil, gue hari ini bakal abisin lo. Bro semua, kasih nggak kesempatan buat pahlawan ini? Biar dia nunjukin keberaniannya. Setuju? Setuju. Bawa keluar si hitam. Jangan sembunyi dong. Lo takut apa sih? Tadi waktu pegang pisau kan lumayan berani tuh. Ayo sini. Hari ini gue kasih tahu lo. Lo lawan dia, gigit-gigitan. Kalau lo menang, gue lepasin lo pergi. Masuk sini, lawan gue langsung. Gue sama lo. Iya, ayo. Lawan gue 1 lawan 1. Lo tuh siapa sih? Bosku suruh lawan lo 1-1. Lo cuma kokok main ama anjing. Permainan dimulai. Lepasin anjing. Lo berhenti. Dalam 3 menit, gue mau tahu Yudi dan Weni di mana dan apa yang terjadi di sini. Hentikan. Saya rela lakukan apa saja asal kakakku bebas. Tunggu dulu. Apa yang kau mau lakukan? Benar. Teman-teman, kalian mau main bagaimana? Lepas bajunya supaya kalian puas melihatnya. Jangan ikuti dia, adik. Jangan pernah. Lepas. 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 Kalian sungguh biadab. Mengapa batal melepasnya? Lepaskan kakakku dulu. Asal kau nurut. Aku akan lepaskan kakakmu. Adik, jangan dengarkan dia. Abaikan saja kakakmu, adik. SSTT. Hari ini kalian berdua tak ada yang bisa kabur. Adikmu akan gara-gara kau menjadi wanita paling rusak di dunia ini. Kamu akan saling gigit dengan anjing sampai mati. Brengsek kau. Hajar dia. Kak. Lepasin. Jangan pukul dia, Kak. Kak. Lo kira gue gak bakal mukul cewek? Lepasin kakak gue. Lo bebas mau ngapain gue. Masukin dia ke sana dulu. Lo masih berani mukul gua? Sekarang lo semua mampus aja. Liang Zi, keluarkan barang besar gua. Cepetan. Siap. Jigit dia sampai mati. No, Weni. Lo siapa? Bikin tempat adu hewan liar. Buka kasino gelap.
Culik orang nggak bersalah. Udah nggak ada aturan. Berani banget lo. Tadi suara auman singa itu, apa dia yang melakukannya? Ma, Weni, lo nggak apa-apa kan? aku nggak apa-apa. Cepet bantu kakak. Kakak hampir mati dipukulin mereka. Kalian ngapain sih? Anakku tetap benar di mataku. Dia terluka parah. Harus segera ke rumah sakit. Kalian nggak punya belas kasihan? Mau bicara nurani sama lo? Lo pantes? Adik Yudi, lo baik-baik aja kan? Maaf. Saya nyusahin lo. Kalian bawa dia ke rumah sakit. Apakah kakak gue udah kasih izin? Nggak peduli masalahnya sebesar apa. Nyawa itu utama. Selamatkan orang dulu. No. Sebelum permainannya selesai, tak ada yang boleh pergi. Termasuk lo, Tante. Berani banget lo mukul gua. Menggoda wanita di jalanan. Memanfaatkan kekuasaan untuk menindas orang. Tamparan ini buat gantiin bapak lo. Jangan bilang dia belum mati. Bahkan kalau gua bunuh kalian semua, bapak gua nggak bakal ngomong apa-apa. Berani ganggu adik Yudi anak gue juga? Bisa lo ganggu sembarangan? Gua bunuh lo. Tamparan ini gue pukul untuk menggantikan Weni. Berani pukul kakak gue? Lo tahu dia siapa? Kakak gue, itu putra Raja Kencana. Berani pukul dia, berarti menyentuh sisik naga Raja Kencana. Lo pasti mati. Raja Kencana pun tak berani bicara begitu padaku. Bawa adik Yudi ke RS dulu. Weni lo ikut juga. Jaga kakak lo baik-baik. Gua bunuh lo. Bengong apa serang? Mah, kok lo jago banget sih? Gak usah bahas itu, pergi aja. Ini semua salah gue. Gue nggak mau pergi. Dari kecil gua nggak pernah dipukul. Bokap nyokap gua nggak pernah mukul gua. Tapi lo bikin gua begini. Anak gue, lo udah ngebully parah banget. Hari ini, lo wajib kasih gue alasan. Gue nggak bakal pergi meski lo sujud. Sujud sama gue. Semua, bangun sekarang. Jangan sok bego. Gue kasih tahu ya. Hari ini kalau dia bisa jalan keluar, kalian semua bakal gue tanduk keluar. Cuma modal orang segini? Kurang orang nih. Ayo kita pergi. Serang mereka. Stop. Tuan Rian? Halo, Pak Rian? Om, kok lo datang ke sini? Kalau aku nggak datang, bisa kacau. Cuma ibu tua jualan sate, orang biasa di pinggir jalan. Gue takut sama apa coba? Rahayu, sudah 20 tahun nggak ketemu? Lo baik-baik aja? Pak Rian Surya. Lo itu omnya dia? Iya. Bagus Kencana, cepat ke sini. Minta maaf ke Tante Rahayu. Gue minta maaf sama dia. Minta maaf itu demi kebaikanmu sendiri. Lo tahu nggak siapa dia? Meski bokap lo. Udah cukup. Karena lo, gue nggak bakal bunuh dia. Pilih satu tangan kalian sendiri. Cabut dari sini. Badan kecil, tapi mulut gede juga. Jangan bicara baik-baik, malah suruh potong. Tuan Rian Surya, gini cara didik anak ya. Rahayu, maaf ya. Gue nggak salah ke lo. Dan lagi, panggil nama lengkap gue, kita nggak sedekat itu. Bukan itu, Rio. Lo pikir lo siapa sih? Kurang ajar banget sih kalau bukan karena Tuan Besar Rian. Gue kasih tahu ya, aku udah buang kalian ke dasar sungai. Om, lihat tuh.
Dikasih kesempatan malah nggak bisa manfaatin. Bagus sekali. Sekarang gue kasih lo 2 pilihan. 1, lo sama nyokap lo temenin gue sampai mampus. 2, gue bikin lo sama nyokap lo mampus beneran. Gue juga kasih lo 2 pilihan. Mau gue hancurkan hidup keluarga Kencana, atau balas dendam gue ke Weni dan adik Yudi 10 kali lipat. Gue hitung sampai 3. Kalau 3 detik lo nggak milih, aku pilih buat kamu. Dengar nggak? Dia ingin menghancurkan usaha keluargaku. 3, Nenek tua, udah sampai segini, masih aja sombong di sini. 2, 1, terus gimana? Gue baru dapat ide keren nih. Kuserahkan mereka ke kamu. Terserah kamu. Terserah. Gue punya cara main baru. Gimana kalau ibu sama anak ini kita masukin ke kandang segi 8, biarkan mereka bertarung di sana, oke? 1. Rahayu, beri aku waktu sebentar lagi demi persahabatan kita. Lo nggak bisa nyelamatin orang yang udah niat mati. Sebentar lagi, ya. Kenapa Rian Surya tampak sangat takut saat menelepon? Om, lo mabuk apa lagi? Sakit sih. Emangnya lo takut? Sama dia, kenapa? Bagus Kencana. Sekali dia nelpon, keluarga Kencana sudah habis semua. Kenapa lo bela dia mati-matian? Udah kena racun pikirannya. Siapa dia sebenarnya? Udah, cukup. Gua mau tahu, apa satu telepon dari gua bisa bikin lo rugi besar? Halo papi, gua mau cerita sesuatu sama lo. Ada yang mau menghancurkan usaha keluarga Kencana kita. Habis sudah. Habis sudah. Aduh, itu tuh, di bawah gedung kantor kita, ada ibu tua yang jualan gorengan. Dasar nenek tua, bukannya kamu bilang 3 detik mau hancurkan keluarga Kencana. Sekarang gua kasih lo 3 detik. Lihat gimana gua bikin keluarga lo kacau. Keluarga lo bakal hancur. Tempat buat dikuburin. Mama, gimana dong? Ayo pergi sekarang, Mas Lima. Tuan Besar Rian Surya, kesempatan udah gua kasih. Sayangnya ya, berani-beraninya nindas anak gue. Langit kota Airlangga hari ini runtuh. Siapa lo? Berani? Langit runtuh, gue yang runtuhin lo. Sialan, bukannya bokap udah bilang sama lo? Kurang ajar, Boka. Siapa sih yang lo cari masalah? Langit Airlangga hancur gara-gara ulahmu. Kurang ajar banget sih. Lo sebenarnya cari masalah sama siapa? Tidak pak, jangan. Dia cuma penjual sate goreng, wanita tua. Ada apa sebenarnya? Sri Panglima Timur baru saja telepon gua. Beliau akan ke kota Airlangga dan minta kita dampingi. Sri Panglima Timur biasanya jaga wilayah timur. Kalau dia ke kota Airlangga, jangan-jangan dia mau cari gue? Pak, ini kabar bagus banget pak. Coba bayangkan, jika keluarga Kencana bisa akrab, kita bukan cuma raja kota Airlangga lagi. Kita bisa jadi raja seluruh negeri selatan. Kalau benar, Sri Panglima Timur datang sendiri, meskipun bos Sky Peace Group Nyonya Rahayu Pratiwi juga nggak bisa tahan. Mungkin kamu sudah salah cari musuh. Sri Panglima Timur menelepon saya. Pak, lo udah tua atau gimana sih? Coba pikir, dia cuma penjual sate goreng. Mana mungkin kenal Sri Panglima? Bener-bener udah pikun deh. Perempuan tua itu bilang satu hal benar, langit akan hancur. Tapi bukan langit kota Airlangga, tapi langit lo yang bakal runtuh. Sri Panglima Timur mau ke kota Airlangga dan minta keluarga Kencana untuk dampingin. Selama bisa deket sama Sri Panglima Timur, keluarga Kencana bakal langsung naik kelas. Bagus Kencana segera naik kelas. Jadi keluarga papan atas. Bagus Kencana, selamat ya. Masuk jajaran keluarga elit. Dekat sama Sri Panglima Timur, memang ada peluang jadi keluarga papan atas. Sayangnya, kalian nggak bakal sempat ngerasain. Sayang banget ya, kalian nggak bisa tunggu lagi.
Ayo, sini. Langkahi lagi, gue bakal bikin lo urusin jasadnya. Jangan gerak. Mah, biarin aja. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar tua bangka, ayo sini. Mau mukul gue kan? Ayo sini. Anak kecil dipakai buat ngancem gue. Segitu doang? Jago berantem ya. Sekarang anak lo ada di tangan gue. Mau jago segimanapun juga percuma. Berlutut. Gue? Berlutut? Lo nggak pantas nerima ini. Denger nggak? Katanya gue nggak layak terima. Mundur. Mundur. Diam aja, nggak gerak. Mulai sekarang, lakukan semua yang gue suruh. Jangan nolak. Sekali aja lo nolak, gue tampar dia 1 kali. Anak muda, gue harap lo nggak bakal nyesel. Mah, cepetan pergi. Diam. Sekarang berlutut. Bagus sekali. Beneran mau bikin keluarga Kencana kena masalah? Maksud lo apa? Siapa sebenarnya dia? Identitas aslinya ialah... Apakah Rian Surya tahu? Gue ini Bunda Agung Istana Langit. Apa identitas gue sebenarnya? Ayo ceritakan. Dia pemilik asli Sky Peace Group. Nilainya lebih dari triliunan rupiah. Apa? Sky Peace Group? Selama ini cuma tahu Sky Peace Group terkait sama gue. Direktur utama Sky Peace Group jualan sate goreng. Dan jualannya udah belasan tahun. Dia lakukan itu demi kesuksesan anak-anaknya. Pura-pura jadi biasa selama 18 tahun. Bebasan Weni. Mohon maaf ke Tante Rahayu. Om, kita kan keluarga. Jangan bohongin gue. Kakak gue kasih tahu ya. Menurut gue, perempuan tua itu sama Tuan Besar Rian Surya. Kayaknya mantan pacar. Bawel banget sih. Gue pengen lihat lo lebih cepet, atau gue lebih cepet. Bagus Kencana, jangan tambah salah lagi. Di depan gue bawa pistol. Berani sekali sampai nempelin ke kepala anak gue. Lo yang pertama? Sekarang anak lo ada di tangan gue. Katanya lo jago berantem. Sekarang sujud sama gue. Mama, jangan urusin gue. Aku akan hitung sampai 3. Kalau lo nggak sujud, gue bunuh dia. 3. Bagus Kencana, jangan macam-macam. 2. Oke, gue sujud. Selama hidupku, selain ke orang tua. Ke dewa aja gue nggak pernah sujud. Nggak nyangka hari ini demi anak. Cepetan sujud. Kalau nggak sujud, gue tembak. Mama. Ini detik terakhir. 1. Berhenti. Bagus Kencana. Lo lagi ngapain? Pak Guntur Arifin, kapan lo bisa datang ke sini? Om Guntur, ternyata Om ya? Ngapain Om di sini? Om Guntur, pas banget Om datang. Gua baru nangkep seseorang. Orang ini ngaku-ngaku bos Sky Peace Group, Om. Bawahan Panglima Timur Guntur Arifin bertemu Ibunda Agung. Menghadap Ibunda Agung. Ma. Saya udah bilang, bukan Ibunda Agung. Bangun. Baik. Pak Guntur Arifin. Jadi berani ngelewatin kepala gua ada kaitannya sama lo ya? Maaf Ibunda Agung, anak buah saya dan keluarga Kencana. Cuma ada urusan bisnis doang, bocah kurang ajar ini. Berani meledek ya, saya langsung beresin. Direktur Sky Peace Group. Ternyata bawahan Mama. Terus, kenapa dia sebut Mama Ibunda Agung? Tangkap semua. Berani lawan hidup mati tak masalah. Anjing lo. Mau lari kemana, ha? Bokap gua, Raja Kencana dari Erlangga, tua bangka. Berani coba-coba sama gue? Nggak peduli siapa bokap lo. Ngelawan Ibunda Agung, siap-siap terima akibat. Gua ulang sekali lagi. Bokap gua, Raja Kencana di Erlangga. Lo udah cari masalah. Kalau lo sentuh gue, Sky Peace Group gak bisa lindungin lo. Bener tuh. Bunda Agung, kami siap hankurkan 3 keluarga Kencana. Jangan ada yang tersisa. Weni, apa sakit? Nggak sakit kok. Jangan khawatir, bilang aja ke Mama. Mau balas dendam? Gue nggak mau dendam, tapi abang gue digigit anjing sampai begitu. Gue pengen mereka
Pembalasan setara. Sri Guntur. Saya di sini. Mereka berdua masukin ke satu kandang bareng. Siap. Dasar tua bangka, berani banget lu ngatain gue. Gak takut sama Sri Panglima Timur. 3 menit lagi, hanya satu orang yang bisa selamat. Sekarang, waktunya dimulai. Jika dalam 3 menit belum ada pemenang, gak ada yang selamat deh. Gue kasih tahu ya, bokap gue sebentar lagi datang. Tunggu aja Sri Panglima Timur nyari lo. 2 menit lagi. Ibunda Agung, gue salah, gue tahu, gue salah. Tolong maafin gue, ya? 1 menit lagi. Gue orangnya Sri Panglima Timur. Siapa berani sentuh gue? 10 detik. Gue enggak. Saya tak mau mati. Aku tak mau mati. Aku tak mau mati. Gue nggak mau mati. Gue nggak mau mati. Gue nggak mau mati. Lo gila apa gimana sih? Lo gila banget sih. Bang, gue nggak sengaja kok. Gue nggak mau mati. Aku nggak mau mati. Aku tak mau mati. Pak. Untung lo nggak telat. Bisa-bisa gue tewas, Pak. Tuan Riang Surya, apa maksud Om ini? Keponakan dikurung di kandang anjing, hampir dicekik. Ipar, nggak gitu kok. Sri Panglima, Sky Peace Group lo emang gede. Tapi, sepertinya kamu meremehkan keluarga Kencana. Memang pantas mati. Sri Panglima Timur, sekarang gue gak mau ngalah lagi. Sri Panglima Timur akan segera datang ke rumah. Kalau udah didukung Istana Langit, Sky Peace Group tidak ada apa-apa. Sejak kapan Istana Langit yang tugasnya jaga negara? Jadi tameng buat Kelompok jahat macam lo, siapa lo kira? Saya benci kalau bicara dipotong. Orang, setelah dia keluar tembak mati. Jangan, tolong. Berani banget lo. Sri Guntur, mundur aja. Siap. Ayo pergi. Berani-beraninya ngelawan perintah Istana Langit. Lo gila banget sih. Sri Panglima Timur dari Istana Langit adalah pendukungku. Hanya untuk kelas bawah kalian. Sejak kapan Istana Langit jadi backing lo? Lo nggak pantas tahu. Pak, nyaris aja lo telat datang. Gue beneran udah mati di sini. Semua gara-gara cewek murahan ini. Aku bakal ambil tulangnya satu-satu. Gue hancurin semua, kasih makan ke anjing. Apa tadi yang Tuan Muda ucapkan? Berhenti. Apa mau bawa keluarga Kencana ke dalam bahaya? Direktur Utama Sky Peace Group. Tapi juga semua yang lo punya dari gue, tapi lo malah hianatin gue. Sedang berusaha selamatkan kamu dan keluarga Kencana. Masih mau selamatkan keluarga Kencana? Perempuan tua, lihat tuh, bokap gua udah datang. Tunggu aja di sini. Mau mati ya? Pak, dia nendang gue. Maaf ya, teman lama. Kamu akan kehilangan keluarga Kencana. Jangan dong. Gua akan bikin Sky Peace Group yang lo andalkan itu hilang. Jual semua saham Sky Peace Group dalam semenit, biar dia bangkrut. Hari ini, gue nggak peduli lo siapa. Semua harus siap hadapi neraka terdalam. Satu menit lagi. Masih ada 20 detik lagi. Tungguin lo. Perempuan tua, gua akuin dulu gua remehkan lo. Tapi lo tetap cuma serangga yang bisa gua injak kapan saja. Tinggal 3 detik lagi. Ibunda Agung, Ketua Negeri Selatan tahu lo dipersulit. Dia bantu langsung. Apa? Nama Sri Panglima Timur memang ampuh banget. Pak, lo bilang 1 menit. Beneran cuma 1 menit. Gue mungkin salah tebak. Nyonya Rahayu Pratiwi tak terkait Istana Langit. Kita nggak pernah cari masalah sama lo. Punya kuasa bikin semena-mena. Keluarga Kencana emang lebih gede dari keluarga lo. Gue emang bisa semena-mena. Lo semua. Lo sama Ketua Negeri Selatan udah sebut nama gue. Kenapa? Takut ya? Nyesel ya? Pak,
Selain mereka ke gua bakal bikin mereka nyesel seumur hidup. Nyesel? Yang bakal nyesel itu bukan gue. Gawat, aset keluarga Kencana Dana dibekukan. Semua aset lagi disita. Apa? Iya, Ketua Santoso. Iya, Ketua Santoso. Ini, apa sebenarnya ini, Pak? Lo sebenarnya siapa? Gue cuma pedagang kecil di kota Airlangga yang bisa diinjak-injak kan? Lo tahu siapa Tuan Besar Rian Surya? Cepat kasih tahu gue. Kakak ipar? Tuan Guntur Arifin sudah bilang kan? Ibunda Agung, Istana Langit. Jadi Anda yang 19 tahun lalu pernah jadi Ibunda Agung yang mengundurkan diri dari Istana Langit? Habis sudah. Semuanya hancur. Pak, apa sebenarnya ini? Dia itu kan cuma cewek bau yang jualan sate pinggir. Mana mungkin dia itu Ibunda Agung? Pak, lo nggak salah, kan? Dasar lo binatang. Keluarga Kencana hancur karena kamu. Mati aja lo, emang pantas mati. Salam hormat, Ibunda Agung. Tidak usah. Sudah. Urusan keluarga Kencana sudah beres? Apakah urusan keluarga Kencana sudah beres? Raja Kencana gagal bunuh diri, kini vegetatif. Bagus Kencana jadi gila setelah kakinya dipatahkan Raja. Keluarga Kencana masih punya utang banyak. Sudah benar-benar bubar. Iya. Ibunda Agung, Silakan bicara. apakah Anda masih ingin sembunyikan dan jualan sosis bakar? Kayaknya setelah ini dua anak itu nggak bisa sembunyi lagi ya. Mau tahu nggak dari kejadian mereka dibully ini? Gue dapat pelajaran apa? Maaf, gue kurang peka. Mereka hadapi musuh jahat, tetap saling lindungi. Tujuan gue sembunyi belasan tahun lamanya. Gue paham sekarang. Sekarang juga sudah saatnya mereka ngerasain puncak dunia ini. Apakah benar Ibunda Agung ingin berhenti sembunyi? Tuan Arifin, Saya di sini. umumkan ke semua pihak, 3 hari lagi di Wisma 9 Bintang, gue akan kembali ke Istana Langit. Undang tokoh penting sebagai saksi acara. Selamat datang, Ibu Agung. Selamat datang kembali, Ibunda Agung. Ibunda Agung, jutaan prajurit Istana Langit menantimu lama. Saya segera kirim sinyal untuk beritahu semua. Satu panah menembus awan, ribuan pasukan akan datang bertemu. Dia beneran balik lagi. Gua akhirnya nunggu Ibunda Agung pulang. Ibunda Agung, beneran lo? Kerajaan yang lo titipin buat gue jaga, akhirnya bisa gue balikin utuh. Seluruh kekuatan elit dunia pasti bakal berubah gara-gara dia kembali. Gue bakal kerahkan keluarga gue buat jaga kehormatan lo. Kirim perintah mobilisasi tingkat 1. Tutup seluruh kota. Sambut Ibunda Agung. Berhenti. Presdir. Rahayu. Beneran lo? Dalam 10 menit. Aku ingin tahu info semua penghuni sini. Siap. Ma. Ma, duduk. Duduk aja, Ma. Ma, makan apel yuk. Ceritain aja. Ada apa? Ma, gini. Apa benar kamu itu CEO Sky Peace Group? Benar nggak, Ma? Apa pendapatmu? Kenapa kalau kita kaya, kamu masih jualan sate goreng? Lo, besok ikut gue, biar tahu jawabannya. Oke. Data tentang Nyonya Rahayu Pratiwi sudah ada. Gimana kondisinya? Dia berdagang di pinggir jalan. Kelihatannya dia terkait dengan Sky Peace Group. Dulu dia terkenal, sekarang begini. Takdir memang sulit ditebak. Oh iya, lo bilang dia ada kaitan sama Sky Peace Group? Hasil investigasi tunjukkan besok di reuni Ibunda Agung. Dia diundang ke acara Sky Peace Group.
Sky Peace Group. Luar biasa mewah ya. Hotel ini memang luar biasa. Iya, Ma. Apa kita pantas hadir di reuni itu? Apa kita pantas hadir di reuni itu? Kalian memang pantas untuk itu. Mbak Dewi Pratiwi, kebetulan banget ya. Tempat kayak gini biasanya nggak buat orang yang nggak punya duit. Tidak ada tanda larangan masuk di depan. Nyokap gue takut barang rusak. Nanti lo nggak bisa ganti. Dengerin nada lo. Kayak hotel ini. Keluarga lo udah beli. Dewi, kenalin dong ke mereka tunangan lo. Yoga Permana General Manager. Wisma Puncak Awan, semua tamu orang penting. Bener nggak, sayang? Nggak usah, beneran. Sayang, orang-orang itu miskin. Bikin hotel jadi kelihatan murahan. Usir aja mereka ya. Sini. Pak Yoga. Hari ini semua tamu wajib bawa undangan. Bagaimana mereka bisa masuk? Maaf Pak Yoga. Pak, Bu, bisa tunjukkan undangannya? Nggak ada. Bagus deh. Ikut-ikutan diam-diam dari belakang, dasar rendah. Buruan usir mereka keluar. Pergi sana. Mbak, di depan anak-anak sampai segitunya nyinyir. Nggak keterlaluan tuh. Jangan ngaku-ngaku jadi keluarga gue ya. Gue nggak punya keluarga miskin kayak lo. Iya banget. Semoga lo nggak nyesel nggak ngaku keluarga. Anak pincang. Bisa berdiri nggak? Sambut Nyonya Agung. Ibunda Agung Istana Langit memutuskan pensiun kerugian terbesar bagi negeri Indrawira. Semua keluarga besar ketua sudah hadir di sini, menyaksikan kembalinya Ibunda Agung. Tempat ini sangat mewah. Tuan Nona, silakan duduk di sini. Baik. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekarang siapa aja kucing anjing bisa masuk ke sini? Sayang, kenapa mereka bisa duduk di depan setelah beli slot pengikut dan nyelundup? Pesta belum mulai. Kasih mereka waktu absen dan foto-foto dulu. Pasti lagi sibuk Nyonya Rahayu Pratiwi. Lagi di toilet foto-foto sama kloset mas. Siap-siap unggah ke medsos buat pamer. Lo ngomong apa sih? Penjual kaki 5 kelas bawah. Tidak cocok di sini. Kok semua orang bisa masuk ke sini sih? Hotel ini sepertinya nggak mau buka lagi. Ada tamu datang. Usir mereka dari sini. Kenapa harus usir kita? Lepasin kita. Jangan sakiti kakakku. Dua anak aneh itu, identitasnya sudah ketahuan tapi masih berani di sini. Kalau nggak diusir, Ibunda Agung tahu kita kena masalah. Usir mereka pergi. Usir keluar. Usir keluar. Siapa yang berani? Belum ajak mereka keluar? Siapa berani? Perempuan ini ya? Iya, ibu dari dua anak itu. Perempuan murahan lo. Bau mulut lo parah. Berani mukul gue? Lo tuh siapa sih? Berani sok hebat di depan gue. Lo? Kenapa bisa main pukul orang? Itu nggak cuma tampar nyokap gue, tapi juga hina kalian semua. Seru juga nih. Anak-anak gue lagi santai duduk. Kenapa malah fitnah mereka? Ada apa sih sampai begitu? Dia kok berani duduk? Ada yang aneh, kita awasi dulu yuk. Berani banget lo duduk di situ. Perempuan murahan, lo bakal mampus. Guntur. Kenapa mukul ibu gue? Keterlaluan banget sih. Orang usir dia. Lo? Kamu nggak bisa bedain benar atau salah. Nanti Ibunda Agung bakal marah. Kamu bikin Ibunda Agung kesal. Aku tahu hubungan dia dengan Sky Peace Group. Lo belain dia terang-terangan di depan Ketua Farid. Gimana lo jelasin? Gue nggak usah jelasin ke dia. Ketua Farid Santoso udah dukung penuh acara ini. Apa nggak takut dia marah? Ketua Farid Santoso. Farid Santoso datang.
Rahayu. Oh, lo toh. Masih cantik seperti dulu. Udah lebih 20 tahun. Baik sekali. Mereka, anak-anak lo ya? Iya. Mama punya identitas apa sih yang gue nggak tahu? Sampai Ketua Farid Santoso kenal. Belum sempat gue bilang makasih ke Ketua Santoso. 3 hari lalu dia bantu gue urus masalah keluarga kencana. Jangan dibesar-besarkan. Rahayu, selama ini kamu urus anak sendirian. Berat banget ya? Oke saja kok. Rahayu, ibu yang urus 2 anak sendiri. Sulit banget. Perlu laki-laki buat jaga kamu dan anak-anak. Jangan-jangan Farid Santoso jadi ayah tiri. Apakah perempuan gak bisa hidup tanpa pria? Untung gue tahu masalah keluarga kencana duluan. Kalau enggak, bisa gawat banget. Oh. Menikah dengan gue, Ketua Farid Santoso, lo gak bakal direndahin lagi. Rahayu, lo, boleh gue dapat kesempatan? Gue nggak setuju. Hasan. Rahayu, gue udah balik. Bukannya kamu di luar negeri? Aku pulang hanya untukmu. Sudah kutepati janji 22 tahun lalu. Aku hanya ingin memenuhi janji. 29 Juli tahun ini, Putra Mahkota Britania Raya, Charles, nikah sama Diana. Pernikahan yang bikin dunia penasaran banget. 2 orang itu. Dia pasti jadi wanita paling bahagia di dunia, ya? Nanti kalau gue nikahin lo, aku bakal adain pesta. Lebih megah dari yang itu. Rahayu, sekarang gue belum cukup pantas buat lo. Aku ingin berjuang demi masa depan kita. Aku akan buat pernikahan kita lebih megah. Dulu gua keluar negeri demi janji hari ini terwujud. Sudah pernah menikah? Kenapa? Gue nggak peduli. Ngaco banget. Ketua Farid Santoso. Kita dulu berebut Rahayu. Rahayu milihnya gue. Waktu Rahayu dihina orang, lo di mana? Aku nggak akan biarin itu terjadi lagi. Yang udah lewat, biarin aja berlalu. Rahayu, selama ada gue, nggak ada yang bisa nindas lo. Ketua Negeri Selatan kok bisa serendah itu di depan Mama? Mama waktu muda pasti cantik banget deh. Bener. Kenapa Farid Santoso mau jaga Rahayu? Sekarang, gue penguasa utama di Negeri Selatan. Hanya setingkat kepala daerah. Jika dibanding dunia, nggak ada apa-apanya. Lo. Rahayu, udah 22 tahun pisah, gue siapin 3 hadiah besar buat lo. Nggak perlu. Hadiah pertama ini. Desa Jembatan Cinta. Sekarang, seluruh desa Jembatan Cinta milikmu. Hah? Dari mana kamu dapat uang segitu? Nggak usah. Dulu kita cinta di desa Jembatan Cinta. Gue beli itu supaya perasaan kita tidak hanya diingatan saja. Rahayu. Mau jadi aku? Boleh banget. Uang itu gila banget ya? Bisa beli 1 desa sekaligus setidaknya butuh belasan miliar rupiah. Kalau dia beneran jadi bokap jadi. Lo cepet tunjuk gue deh. Apa kita lagi mimpi sekarang? Bukan mimpi kok. Ngapain juga sih? Rahayu, gue juga ada hadiah buat lo. Sini, orang-orang. 3 hadiah besar. Yang pertama, namanya hak sipil. Kap Ketua yang simbol kekuasaan Negeri Selatan. Hari ini gue rela kasih ke wanita tercinta. Apakah kekuasaan Negeri Selatan mau kau berikan padaku? Demi lo apa sih artinya ini? Palsu nih.
Sepertinya dia aktor bayaran. Ketua Santoso Negeri Selatan pasti nggak tertarik sama janda tua bawa anak. Ketua Santoso, makasih ya. Tapi Hadiah kedua gua tentang kekuasaan. Ini dampak besar bagi miliaran orang. Rumah indah jadi milik Global Realty. Hadiah kedua ini. Perusahaan ini di bisnis properti dunia. Ngambil 1/4 pasar, nilainya tembus triliunan. Rumah indah bisa ngatur harga properti dunia. Pegang kendali penuh. Soal tempat tinggal orang, Gue baru inget Presiden Blue. Orchid Capital. Memang namanya Hasan Wiratama. Apa? Masa sih Nyonya Rahayu Pratiwi kenal sama orang sehebat itu? Orang yang bisa atur hak tinggal semua orang di dunia. Lebih hebat dari lo? Daya tarik mama gila banget sih. Weni, jangan-jangan kita bakal langsung naik kelas nih. Rahayu, ini mahar buat nikah. Masih ada hadiah ketiga. Gue nggak pernah janji nikah sama lo. Lo nggak punya peluang, Ketua Farid Santoso. Siapa pilihan Rahayu? Bukan lo yang nentuin. Lagian, hak yang lo omongin itu cuma lelucon doang. Lo ngomong apa? Satu kata bisa tentukan nasib. Itu baru namanya kekuasaan. udah, jangan ribut. Rahayu, gue rela kasih segalanya buat lo. Ini hadiah kedua. Siapin buat kamu. Aku cuma minta satu peluang. 3 hadiah besar. Yang kedua namanya hak komando pasukan. Tanda ini buat gerakin pasukan dari negeri selatan. 100.000 tentara bisa tahan semua ancaman. Sekarang gua serahin ke lo. Mama pilih dia. Jadi gue bisa jadi panglima juga kan? Nanti kalau gue juga punya pengagum kayak gini, asyik banget. Pasti bisa. Om Guntur, gue cuma ngelamun doang kok. Nggak mungkin kejadian beneran. Rahayu, ini jaminan kedua yang kuberikan padamu. Mulai sekarang nggak ada yang bisa hinamu. Kayak kata dalam tempurung, cuma 100.000 pasukan. Selain uang buat Rahayu, ada hadiah lain? Lo sama sekali nggak ngerti kekuatan modal. Rahayu, hadiah ketiga dari gue pasti bikin kamu terkejut. Dulu kita jauh, jadi kita putus kontak. Gue kasih maskapai ini buat lo hari ini. Mulai sekarang jarak kita nggak akan lagi halangi cinta kita. Bahkan keluarga kaya pun beri satu. Pesawat pribadi aja susah didapat, dia malah kasih maskapai. kalau ada cowok kayak gitu ngejar, gue rela mati. Hasan, sekarang gue udah jadi ibu dari 2 anak. Perasaan kita udah selesai waktu kita pisah dulu. Rahayu, adik Yudi, sama Weni akan gua anggap. Gua janji nggak akan biarin mereka tersakiti sedikit pun. Biarin aja yang udah. Mama ternyata nolak. Rahayu, enggak. Lo lupa sama janji dulu. Hasan, lo pernah cerita cowok gembala sama cewek penenun cuma bisa ketemu sekali setahun. Kenapa cinta mereka nggak pernah berubah? Waktu nggak bikin cinta jadi pudar, malah makin kuat dan makin susah dilupain. Apakah cinta kita bisa seperti mereka, tetap abadi selamanya? Gue janji, nggak akan. Apa lo lupa? Dulu gue gimana jawabnya? Sekarang jawabannya tetap sama. Apa lo bakal berubah? Tapi aku nggak mau cuman ketemu setahun sekali. Dasar bodoh, kita bakal bareng terus ya. Kita nggak akan pisah. Maaf gua ninggalin lo dulu Rahayu. Gue cuma ingin menebus kesalahan. Sulit menyatukan cermin pecah lagi. Sedang bicara sama Rahayu, jangan nyela. Janji kawok yang udah dilanggar sekali. Pasti bakal diulang berkali-kali Rahayu. Lo harus pikirin baik-baik. Ketua Farid Santoso. Lo mau ngapain? Kamu cuma mau tebus penyesalan setelah sukses. Bukan karena masih cinta sama Rahayu. Bener nggak? Rahayu, gue bisa sumpah. Rahayu, hadiah ketiga, semoga lo suka. Surat wasiat. Surat wasiat ini dibuat buat Yudi sama Weni. Apa? Berikan suratnya. Buat kita. Buat kita. Jika anak-anak jadi alasan gak mulai hubungan baru, selama koma, hadiah ini bisa bikin lo lebih tenang. Kenapa sih mesti gitu? Kalau gue mati nanti warisan 30 miliar.
30 miliar rupiah. Hak ketua negeri selatan, semuanya bakal diwarisin kedua anak itu. Cewek yang sudah menikah dan punya 2 anak. Pantas banget ya. Tentu aja, layak. Kenapa? Lo adalah mimpi yang mewarnai hidupku bertahun-tahun. Kalau mama pilih dia, berarti aku jadi pangeran selatan. Iya. Apa hebatnya cewek ini sampai ketua Santoso rela berkorban? Anak kandung ketua Santoso sendiri ada. Negeri Selatan malah diserahkan ke anak yang nggak ada hubungan darah. Terlalu gede pengorbanannya. Bener sih. Ibunda Agung, walaupun nyembunyiin identitas, pesonanya tetap nggak ada yang bisa ngalahin. Nyonya Rahayu Pratiwi cuma cari figuran. Biar rame, tunggu Ibunda Agung datang. Gue pengen lihat gimana dia nutup acaranya. Kapan sih Ibunda Agung datangnya? Waktu mulai pestanya udah tiba. Jangan-jangan macet. Gue siap lakuin apapun demi Rahayu, Tuan Besar. Nggak peduli berapapun harganya, lo bisa nggak? Rahayu 3 hadiah tadi, itu cuma hadiah kenalan. Aku masih punya hadiah spesial lain. Dia itu Global President Blue Orchid Capital untuk wilayah barat. Blue Orchid Capital wilayah barat, wilayah utara dan selatan. Diwakili petinggi negara-negara. Presiden Blue Orchid Capital wilayah timur pernah ketemu di pesta. Mereka pasti orang-orang teratas di dunia. Orang seperti itu biasanya susah ditemui langsung. Tunggu si cewek murahan itu ketahuan pakai aktor bayaran. Mau lihat gimana dia nutup acaranya. Bos. Salah orang tuh. Benar kok. Ini hadiah terakhir. Bos Blue Orchid Capital. Hubungan kita sudah selesai. Ngapain lo masih kayak gini? Ternyata dia bos Blue Orchid Capital. Mungkin iya. Dia bukan aktor yang dicari Bu Rahayu. Hubungan kita jadi alasan Blue Orchid Capital berdiri. Aku berjuang keras demi hari ini agar pantas buatmu. Ya ampun, bos Blue Orchid Capital. Kasih semua perusahaan buat mama kita. Gue pakai Blue Orchid Capital buat mahar. Lo mau lawan pakai apa? Lo. Rahayu. Aku sudah menepati janjiku. Mulai dari awal lagi. Hasan, andai kita bertemu lebih awal, pasti lebih baik. Cepat setuju dong, Ma. Ayo. Hasan, kamu layak dapat wanita lebih baik. Mama ternyata nolak dia. Mama? Karena mikirin perasaan kita. Makanya Mama nolak. Isi hati gue cuman lo. Nggak ada ruang buat wanita lain. Waktu bisa sembuhin semua luka. Rindu siang malam selama 22 tahun. Mana bisa waktu? Hapus semuanya. Jangan paksa Rahayu dengan cinta sepihakmu. Rahayu, di hati lo masih ada. Gua nggak visiting Grant. Tentu aja nggak mungkin ada. Yang datang paling cepat kok malah Sri Panglima Timur. Bukannya dia di wilayah timur, Sri Panglima Selatan malah nggak datang. Salam hormat, Panglima Timur. Salam hormat, Panglima Timur. Salam hormat, Panglima Timur. Hormat untuk Sri Panglima. Selamat datang, Panglima. Orang ini mirip banget sama Ibunda Agung. Jangan-jangan mereka masih ada hubungan keluarga. Nama belakangmu Pratiwi, Miss? Iya. Anak saya, Dewi Pratiwi. Ini dia. Calon suaminya, General Manager Wisma Puncak Awan Yoga Permana. Selamat datang semuanya. Hubungi saya langsung kalau ada perlu. Ini nomor pribadi gue. Terima kasih, Pak. Mohon pamit dulu. Berani banget punya mimpi kosong gitu. Lo siapa? Rahayu belum bicara, jadi apa hakmu menghina aku? Sebelum bicara, lebih baik kenali diri dulu. Gue ini Sri Panglima Timur dari Istana Langit. Lo, menurut lo gue punya hak buat ngomong nggak? Lo. Bulo nggak seharusnya ada di sini. Apa tadi panggil gue? Suami lo lagi nunggu di rumah. Gue kan udah balik kan? Kalau lo pilih balik ke keluarga, urus suami dan anak. Semua orang pasti seneng banget tuh. Posisi ini memang hak gue dari dulu. Nyonya, lo bener-bener mau lawan suami lo. Dia juga layak gitu? Kalau lo nggak jadi ibu rumah tangga, lo nggak bisa tinggal di sini. Apa hak Istana Langit buat ikut campur di negeri selatan saya? Ibunda Agung sudah pergi 19 tahun dari Istana Langit. Anjing dulu berani gonggong sama majikannya. Nyonya, mau pergi atau nggak? Sri Panglima Timur, lo masih terlalu sopan. Yoga kemana? Kenapa nggak usir aja cewek murahan ini? Kurang ajar. Berani lo. Mukul gue, dasar aktor kelas rendahan. Gue emang aktor.
Berani sekali nenek tua ini menantang. Dia benar-benar gak hormat sama sekali. Siapa yang lo sebut nenek? Tuan, gue cuman bantu lo. Iya, Dewi benar tuh. Nyonya Rahayu Pratiwi ini, dia langgar perintah. Pantas mati. Dua anak ini memang layak untuk mati. Lo bukan satu keluarga sama mereka. Kami sudah lama putus, jelas bukan keluarga. Iya. Bener-bener cari mati sendiri. Keluarga lo itu ya, bikin orang jijik banget. Kalau mereka bukan keluarga lo, berarti mereka ngatain Tuan Muda sama Nona, itu sama aja ngehina Istana Langit. Saya yang akan menghukum atas nama Tuan Agung. Orang, seret mereka keluar, lempar ke laut. Bukan Tuan. Lo lagi ngomong yang salah ya? Ma, tadi gue denger dia memanggil mereka Nona dan Tuan Muda. Dek, maksudnya dia ngomong gitu tuh apa sih? Ma, bukannya lo bilang papa udah lama meninggal? Tam. Setelah acara selesai, Ma akan ceritain semua yang mau lo tahu. Seret keluar, tenggelamkan di laut. Tolong Tante, jangan selamatkan aku. Ya benar. Lepasin gue. Kita ini keluarga, Nyonya Rahayu Pratiwi. Bantu kami ya. Kalian dulu mau pisah dari kami kan? Tidak bisa akur lagi ya? Weni, Tante dulu beliin lo lollipop. Jangan jadi anak durhaka. Permen anak lo jatuh ke toilet, nggak dimakan. Aku nggak mau makan, jangan paksa. Gue. Nyonya Rahayu Pratiwi, kita semua keluarga. Jangan abaikan nasib kita. Tante, kenapa nggak bilang dari awal? Om kan ketua. Hubungan kita bisa seburuk ini? Benar, tepat sekali. Jadi intinya, salah gue ya? Ya jelas salah lo. Kalau aja lo gak cerai sama Tuan, Agung Istana Langit gak bakal ada salah paham kan? Tentu saja. Berani banget sih. Rahayu, adik lo. Gue udah bilang dia salah. Lepasin gue, jangan kejar terus. Iya, bener. Lepasin kita. Lepasin. Adik gue istri Tuan Agung. Masih mau ngejar dia? Apa sih maumu? Dia udah cerai kok. Adikku Rahayu, kapan lo bakal ajak kita kenalan sama suaminya? Om itu adalah Tuan Agung. Tante, bisa nggak gue jadi Sri Panglima yang baru? Hah, nggak tahu malu. Rahayu, adikku, mereka mau ngejar kamu. Jangan percaya, mereka cuma manfaatin kamu buat dekati suami. Kalau gue beneran percaya gimana? Kita sebagai perempuan udah nikah harus patuh sama aturan dan norma. Kalian dulu ingin kita pergi saja. Sekarang, demi dapat untung malah. Siapa kalian ikut campur urusan hidup nyokap gue? Yudi, lo masih kecil. Banyak hal lo belum tahu. Udahlah tante, gue nggak mau ribut sama lo. Tante, kalau Ibunda Agung datang, kenalin gue ke dia ya. Gue belum pernah ketemu orang sebesar dia. Iya. Rahayu, nanti kalau Ibunda Agung datang, kenalin kita duluan ya. Gue lagi duduk di sini. Sudah nggak sabar pengen tahu gue. Apa? Tante, apa maksud ucapanmu itu? Nyonya Rahayu Pratiwi, ternyata Ibunda Agung. Kalau bisa dapetin dia, gue langsung naik kelas. Saatnya telah tiba. Kami semua sambut Ibunda Agung lagi. Kami semua menyambut Ibunda Agung kembali. Jangan-jangan nyokap gue itu pendiri Istana Langit? Ibunda Agung? Gua nggak lagi mimpi kan? Selamat atas kembalinya Ibunda Agung. Selamat atas kembalinya Ibunda Agung. Santai aja ya. Terima kasih atas kehadirannya semua. Kembali ke Istana Langit setelah 19 tahun untuk upacara. Kehormatan jadi saksi kembalinya Ibunda. Kami merasa terhormat sekali. Sekarang masih mau kenalan sama gue nggak? Rahayu, adik, kita semua keluarga di sini. Masih perlu perkenalan lagi? Kenapa nggak bilang dari dulu kalau lo Ibunda Agung? Kita jadi jauh. Sikapmu suka meremehkan orang, jadi kelihatan wajar aja. Kalian ibu dan anak emang luar biasa ya. Kita semua keluarga. Gak ada masalah, kan? Walau sering ribut, tetap keluarga. Kenapa terus cari masalah kecil? Anjing aja gak malu meski miskin. Kalau ada untung, kalian buru-buru datang. Sekarang gak ada untung, malah ngandelin saudara lagi. Rahayu,
Adik masa lo masih nggak percaya sama keluarga Pratiwi juga? Tentu aja gue percaya. Nah, gitu dong. Kalian bukan keluarga gue. Nyonya Rahayu, aku nggak pernah lupa sama kamu. Sekarang lo sukses, kok gituin kakak ipar? Aku nggak lupa kamu. Rahayu jualan sate sendirian, lumayan capek ya. Kakak ipar, cari duit pasti capek. Ada perlu nggak? Kakak ipar mau ngomong sama lo, gue cuma lihat. Merawat 2 anak memang gak mudah, mau bantuin. Nih, ini Pak Huang istrinya baru meninggal. Kayaknya mau cari jodoh lagi, ingat kamu? Kakak ipar, gue nggak mau nikah lagi. Pak Huang itu orang kaya, nikah sama dia pasti hidup nyaman. Maaf, gue lagi sibuk jualan. Lo, udah ambil duit gue 10 juta. Katanya pasti bisa dijodohin sama dia. Sekarang, balikin duit gue. Pak Huang, tunggu dulu ya. Hari ini, Nyonya Rahayu, lo harus nikah. Lo gak mau nikah, tapi harus nurut. Kakak ipar kayak ibu. Pergi saja, jangan ganggu. Nyonya Rahayu, Pak Huang itu umurnya gak jauh beda sama lo. Lo ngeluh apaan sih? Orang kayak lo nikah sama dia hidup lo pasti enak. Bu. Weni. Jadiin dia menantu. Dia nggak mau nikah. Anak ini juga bisa dijodohin. Saya tambah 10 juta lagi. Serius nih? Oke, deal ya. Rahayu, gak usah nikah. Biar Weni aja yang nikah. Anak perempuan dipelihara buat dijual, kan? Lo. Minta duit terus maksa gue nikah. Ini yang lo bilang. Gak pernah nyakitin gue. Buktinya juga batal nikah, kan? Ikuti aturan. Sri Panglima Timur. Bawa keluar. Gue ini kakak ipar lo. Lo mau ngapain? Kamu ingin menenggelamkan kerabatmu demi keuntunganmu sendiri. Baik. Belum pernah lihat satu keluarga begitu nekat cari masalah sendiri. Rahayu, jangan kotori tanganmu demi pengkhianat itu. Aku yang urus mereka. Seret keluarga ini keluar. Eksekusi sekarang juga. Ketua Santoso, apa hakmu menghukum mereka? Siapa kamu bagi Rahayu? Aku berkuasa di negeri selatan, jadi berhak menghukum demi 80 juta jiwa. Sudah cukup. Rahayu, aku tahu. Dewi Pratiwi bukan hanya adik Yudi dan Weni. Di dunia ini. Aku satu-satunya keponakan kandungmu, Bibi. Di dunia ini, Rahayu. Rahayu, aku tahu kamu mengutamakan perasaan. Biar aku urus ini. Bawa mereka pergi. Eksekusi nanti. Jangan-jangan adik Rahayu, aku salah. Maaf, aku tak seharusnya perlakukan kalian begini. Bibi, kamu kejam. Kita punya darah leluhur yang sama. Sayang, Yoga Permana kamu sebenarnya di mana sih? Selamatkan aku. Tunanganmu pergi, tak peduli padamu, tapi kau tetap berharap dia menolongmu. Ibunda Agung bukan urusan saya, kami tak ada hubungan. Ampuni saya. Yoga Permana kamu. Yoga Permana berani-beraninya kamu. Dasar jalang jangan ngomong sembarangan. Pergi. Sialan kamu berani pukul aku. Bawa pergi. Rahayu, aku salah. Bibi. Rahayu, aku salah. Barusan cuma kejadian kecil aja, kalian gak usah pikirin. Ibunda Agung kembali ke Istana Langit hari ini. Aku undang kalian semua. Biar jadi saksi. Tunggu dulu. Panglima Timur, sebagai Panglima Besar Istana Langit, masa nggak tahu mengganggu acara sambut? Itu sama aja ngeremehin Ibunda Agung. Bu, kali ini lo pulang. Kalau lo pilih jadi istri Tuan Agung, gue siap. Minta maaf atas tingkahku tadi. Tapi kalau bukan... Udah 19 tahun. Kayaknya lo bener-bener lupa siapa pemilik asli Istana Langit. Siapa yang izinkan kamu bikin ribut di sini? Lo udah milih tinggalin Istana Langit. Ngapain balik lagi sekarang? Kita sekarang nggak perlu Ibunda Agung lagi. Berani banget Sri Panglima Timur, mau cari mati. Yang cari mati itu lo. Berhenti. Ibunda Agung itu. Biar dia ngomong. Istana Langit emang didirikan sama Bu sendiri. Sejak menikah, lo mundur dari layar depan. Sekarang, Istana Langit udah nggak ada tempat buat lo lagi.
Jadi, mantan suami gue yang nyuruh? Gue di sini mewakili seluruh Istana Langit jutaan prajurit. Kalau gue tetap mau balik, bisa gue ambil lagi hak gue? Jadi Bu, jangan salahkan gue. 100.000 prajurit Istana Langit siap beraksi. Sudah mengarah ke lo. Lo pikir lo siapa? Berani-beraninya lo mau atur 100.000 prajurit yang gue rekrut dan latih. Kalau main 11 tahun yang lalu, gue di depan lo. Kayak anjing saja. Memang nggak ada apa-apanya. Sudah 19 tahun berlalu kini. Pengkhianatan tetap pengkhianatan. Faktanya tetap sama. Tak peduli, ditutupin. Dulu gue bisa tentuin hidup mati lo. Sampai sekarang lo masih kayak anjing. Hidup mati lo di tangan gue. Ngerti? Nyonya Rahayu Pratiwi, lo nggak penasaran mengapa setelah panah dilepas berita tersebar luas? Sri Panglima Selatan seharusnya datang duluan. Tidak muncul dari awal sampai akhir. Sri Panglima Timur berani banget loh. Nyebut nama Ibunda Agung langsung. Ibunda Agung itu udah masa lalu. Sekarang dia cuma ibu rumah tangga biasa. Kalau lo tahu diri, Sri Panglima Timur, mending tutup mulut lo. Kalau enggak, kamu nggak akan lihat matahari. Kurang ajar. Tuan Guntur Arifin, 19 tahun lalu, lo selalu bantu gue bangun Istana Langit. Gue percaya sama lo. Aku angkat kamu jadi Sri Panglima Timur. Terus kenapa? Orang pergi, teh dingin. Di mana-mana sama aja. Memalukan sekali. Lo lupa aturan utama dari guru besar. Aturan pertama, berani berkhianat keluarga lo bisa habis. Gak takut. Sekarang pemilik Istana Langit. Bukan dia lagi. Lagian juga, siapa yang masih mau dengar? Perintah Ibunda Agung sudah usang? Mau nyerang gua. Siapa yang berani? Gue berani. Sri Panglima Utara, lo harusnya jagain perbatasan utara. Ngapain ke selatan sih? Tugasmu adalah menjaga wilayah Timur Indrawira. Kenapa balik ke selatan lagi? Jangan lupa kekuasaan yang lo punya sekarang. Asalnya dari siapa sih? 20 tahun lalu, gue awalnya cuma orang biasa. Ibunda Agung percaya gue, jadi masuk Istana Langit. Nyaris mati berkali-kali baru jadi Sri Panglima Utara. Ibunda Agung yang angkat gue ke posisi ini. Wow. Maaf aku terlambat, Ibunda Agung. Mohon maafkan gue. Salam hormat, Ibunda. Adik, kini aku sudah yakin. Ibunda kita adalah Ibunda Agung Istana Langit sejak 19 tahun lalu. Sri Panglima Utara, Sri Panglima Utara, Sri Panglima Utara. Sri Panglima Utara. Dia idola gue dari kecil. Gue ingat dulu belum lulus. Sempat praktik dan ketemu dia sekali. Gak nyangka, dia ternyata bawahan ibu kita. Silakan duduk santai aja. Terima kasih, Ibu. Sri Panglima Utara, sudah lama tak jumpa. Saya pikir kamu juga merasa saya sudah tidak pantas kembali ke Istana Langit. Sudah 3 hari lalu, gue dapat surat panggilan. Sri Panglima Selatan cegah saya datang lebih cepat. Sri Panglima Selatan memang berkhianat. Dia pantas mati. Pantas mati banget. Gak ada yang bisa maksa pilihan orang. Ibunda Agung, sejak lo pergi dari Istana Langit, aku setiap hari berharap kamu kembali. Sekarang akhirnya harapan gue terwujud. Sri Panglima Utara, lo mau lawan Tuan Agung sekarang? Istana Langit itu dulu didirikan Ibunda Agung. Pemilik sah Istana Langit juga dia. Sekarang gue balik ke pihak Ibunda Agung, masa iya jadi musuh Tuan Agung? Nyonya Rahayu Pratiwi, bukan punya lo. Lo kira bisa rebut begitu aja? Sadar dirilah. Kenapa? Mantan suami gue itu takut banget gue balik lagi? Kak, Mama udah capek banget. Semua ini salah ayah. Ay, dia bukan ayah yang baik. Pantes saja Mama bilang ayah kita udah mati. Hanesti, Regan mati. Adik, maksud gue, kalau pria itu datang lagi, dia mau jemput lo jadi putri besar di Istana Langit di atas semua orang. Mama kita nggak mau. Apa rencanamu? Lo ngomong apa sih? Mau dia tawarin apa aja? Gue nggak bakal ninggalin Mama. Kalau cuma kembali ke Tuan Agung, istri yang urus rumah dan anak-anak, tentu tak ada yang larang. Tapi kalau lebih dari itu mah cuma mimpi. Konyol banget. Kayaknya lo lupa siapa pemilik asli Istana Langit. Siapa yang bimbing lo sampai jadi penjaga 45. Orang nggak bisa terus hidup di masa lalu. Semua, apa menurut kalian omongan saya benar? Kenapa? Pertanyaan ini sulit banget dijawab.
Jangan lupa ya, Istana Langit kini punya siapa? Siapa? Bener-bener lo bener. Kita nggak bisa terus hidup di masa lalu. Masa lalu keren, tapi tetap cuma masa lalu. Hidup harus dijalani di masa kini. Tuh kan, semua orang udah sadar. Cuma lo yang masih kejebak di masa lalu, nggak bisa move on. Setiap masa ada bintangnya, masing-masing bersinar di zamannya. Bu, zaman lo udah lewat. Tuan Agung Istana Langit kok takut tanggung jawab? Takut datang sendiri, suruh orang hadang saya. Pak Hasan, Blue Orchid Capital. Mau ikut campur urusan gue di sana juga? Ya, ada. Hasan. Mau cegah gue balik lagi. Suruh Rizal Suryana datang dan bicara langsung. Dai, Loma belum cukup layak. Mama keren banget ya. It's me, it's me, it's me. 4 Sri Panglima. Dari kecil mereka idola kita. Gak nyangka, di depan Mama, kita hanya bisa hormat padanya. Bawa dia pergi dari sini. Siap. Lo mau pergi sendiri? Atau gue yang usir lo? Pilihan di tanganmu. Minum yang pahit padahal bisa pilih yang enak. 3 hari lagi, Istana Langit ada acara tiap 8 tahun, puncak pertemuan. Jika ingin kembali, datang ke puncak pertemuan. Lihat sendiri. Masih ada nggak orang yang anggap lo sebagai Ibunda Agung? Tunggu bentar. Kenapa? Nyesel ya? Silakan beritahu Tuan Agung Rizal. Dulu, gue bisa angkat dia jadi pemimpin Istana Langit. Sekarang, gue juga bisa jatuhin dia, balikin dia ke asalnya. Maksud lo apa? Apa lo cegah gue balik? Ini bukan urusan Tuan Agung Rizal Suryana. Masalah ini bukan urusan Tuan Agung Rizal Suryana. Sri Panglima Timur, lo sekarang mau pergi sendiri? Atau gue bantuin? 3 hari lagi, itu hari kematian kalian semua. Nyonya Rahayu Pratiwi abis puncak pertemuan, lo siap-siap aja buat dihabisin. Tiga hari lagi. Hari ini kalian semua akan mati. Nyonya Rahayu, siap-siap saja dihabisi setelah konferensi. Ayo kita pergi. Berani lawan ibunda, memang pantas mati. Selamat datang kembali, Ibunda Agung. Selamat atas kepulangan Ibunda Agung. Santai aja. Ibunda Agung, Panglima Selatan dan Barat belum beri kabar soal kepulanganmu. Pasukan gue siap buat menumpas 2 orang itu. Santai aja. Konferensi puncak 3 hari lagi. Momen itu datang tiap 8 tahun. Saatnya ganti kekuasaan. Dan aku ambil alih. Ibunda Agung berkuasa lagi. Siap. Nanti akan kuselesaikan semua urusan lama dan baru. Ma. Ma? Serius? 19 tahun lalu Ibu Agung dari Istana Langit? Iya benar. Apa kita lagi mimpi ya? Bukan mimpi kan? Sekarang gue anak orang terkaya dan berkuasa di dunia. Ma, gila, lo rahasia banget sih. Kenapa? Mau coba hitung sama gue? Enggak lah. Tapi Ma, boleh nggak gue gabung jadi panglima di Istana Langit? Terus mimpin ribuan pasukan gitu? Tentu aja bisa. Lo harus siap latihan dan belajar keras. Itu syaratnya. Ma, tenang aja. Aku pasti bisa bertahan. Weni, apa kabar lo? Kalian dulu susah. Sekarang tahu siapa Mama. Lo pengen apa? Aku nggak perlu apapun untuk ganti. Gue cuma khawatir tentang acara puncak 3 hari lagi. Iya, Ma. Kalau nggak yakin, mungkin kita nggak usah datang. Hidup kita udah nyaman kok. Mama ngajarin gue 19 tahun, nggak sia-sia. Weni dan adik Yudi nggak tergoda kekuasaan harta. Keputusan kembali ke Istana Langit memang tepat. Benar kata kakakmu. Adik Yudi, Weni, kali ini Mama bukan buat diri sendiri. Mama mau ambil barang buat kalian. Tenang saja. Rahayu, tunggu dulu. 3 hari lagi ada acara puncak katanya. Tuan Agung Rizal Suryana kumpulkan ribuan prajurit. Lo jangan pergi. Istana Langit itu usaha gue buat anak-anak. Gue gak akan mundur. Jangan ambil risiko. Kalau tanpa Istana Langit, Capital Blue Orchid, cukup buat anak-anak?
Lepasin gue. Biarin aja. Takkan gue lepas. 22 tahun lalu gue pergi. Sekarang gue masih menyesal. Kali ini, mau lo ngomong apapun, gue nggak akan lepas. Bahaya banget kalau sama gue. Tapi lebih baik sama lo, bahaya itu nggak penting. Ibunda Agung, aku pasti akan rebut lagi. Pertemuan puncak 3 hari lagi. Jangan ikut campur. Keluarga lo bisa aja berantakan. 10 tahun lalu, orang tua gue udah meninggal. Kalau gue nggak bisa sama lo, hidup sendiri itu nggak ada faedahnya. Maaf. Nggak. Gue yang minta maaf. Rahayu. Apapun yang kamu lakukan, aku pasti dukung. Bayar berapapun harganya. Fahim bahkan visi. Hasan, setelah pertemuan puncak nanti, aku bisa ambil kembali yang jadi hakku. Mungkin, mari kita mulai lagi dari awal. Kalau gagal, aku nggak akan biarin gagal. Jadi lo udah milih sekarang. Rahayu, aku udah berkorban banyak buat kamu. Lo bales gua. Kayak gini? Kapan nih kita ke hotel buat check-in? Murahan amat. Bener-bener genit lo. Mari kita ke hotel. Gue harus kasih pelajaran ke lo. Aduh, nakal banget sih. Nyonya Rahayu Pratiwi, kalau gue nggak bisa dapetin lo, gue nggak masalah ngancurin lo. Istana Langit, Empat Sri Panglima dari segala penjuru telah tiba. Empat Sri Panglima Istana Langit berkumpul. Hanya terjadi tiap 8 tahun sekali. Oke, benar. Biasanya, Empat Sri Panglima jaga di wilayah timur, selatan, barat, utara, Indrawira. Selain pergantian kuasa, hampir nggak pernah mereka bertemu di acara. Salah satu dari 3 raksasa dunia, Ketua Keluarga Wiratama, datang. Halo Ketua, senang banget. Agung dapat kabar. Lo datang langsung ke sini. Bisa hadir di negeri Indrawira. Senang bisa hadir. Kapan Pak Rizal Suryana tiba? Salah satu dari 3 raksasa bisnis, Direktur Blackrock Group, Tuan Dedi Pranata, datang. 2 dari 3 pengusaha top udah hadir. Panglima Utara, lo lihat nggak? Terus kenapa? Ibunda Agung pasti kalah. Jangan nyerah sama dia. Habis pertemuan ini, lo bakal kehilangan posisi Panglima. Tuan Agung Istana Langit, datang. Salam hormat Tuan Agung. Semoga kewibawaan Tuan Agung terus menjaga negeri ini dengan gemilang. Santai aja. Pertemuan puncak diadakan tiap 8 tahun. Pemilihan posisi untuk Tuan Agung. Nggak usah banyak omong, cuma formalitas aja. Selanjutnya, gue bakal lanjut ikut pemilihan posisi Tuan Agung selama 8 tahun ke depan. Siapa yang setuju, siapa yang nggak? Gue dukung. Gue nggak setuju. Nggak setuju. Kenapa lo menolak? Belasan tahun lalu, Istana Langit dipimpin Tuan Agung, perkembangannya masih jelas diingatan. Sri Panglima Utara, gue rasa lo nolak karena ada maksud nggak baik. Setelah Istana Langit berdiri, ada pertemuan puncak tiap 8 tahun. Menjaga tujuan awal. Sekarang kalian melanggar aturan dari Ibunda Agung. Gue udah sesuai aturan. Pemungutan suara sudah dilakukan untuk pertemuan puncak ini. Mana yang melanggar aturan? Semua jenderal Istana Langit wajib ikut voting sesuai aturan Ibunda Agung. Apakah orang di sini sudah sesuai aturan? Sahabatku, kalian, apa ini juga melanggar aturan? Tentu sesuai aturan. Ibunda Agung sudah berlalu. Kini, aturan dari Tuan Agung Rizal Suryana itu berlaku. Keluarga Wiratama, aku setuju aturan ini. Aturan lama nggak relevan lagi sekarang. Perubahan di Istana Langit memang sudah semestinya. Dengerin tuh, semua orang setuju. Ini yang benar. Enggak. Semua orang setuju, tapi lo malah muncul buat nolak. Sri, bisa tanya? Sebenarnya, siapa dia? Tuan Agung Rizal Suryana, lo. Udah cukup. Sekarang masih ada yang nggak setuju? Gue. Siapa yang setuju? Gue. Tuan Agung Rizal Suryana, 19 tahun berlalu, kemampuan lo nggak tambah hebat, tapi sifatmu tambah keras. Rahayu, akhirnya lo datang juga. Aku pasti pulang. Rahayu, waktu dulu lo pergi, gue terus nyari lo. Belum pernah bisa temukan kamu. Selama ini, lo kemana aja? Apakah Nyonya Rahayu? Apakah dia pendiri Istana Langit Ibunda Agung? Nggak masuk akal.
Sekarang yang tahan nasib negara didirikan oleh perempuan. Oh iya, Yudi, Pratiwi, bagaimana Weni? Di mana mereka? Anak-anak itu sudah bukan urusan lo lagi. Tuan, jangan bilang lo nggak tahu tujuan gue kesini. Rahayu, dulu gue cuma melakukan kesalahan yang pasti semua pria pernah buat. Waktu berlalu, masa lo beneran mau biarin dua anak itu selamanya nggak punya bapak? Dua anak itu sejak kecil tak pernah punya figur ayah. Mereka sudah dewasa, jadi nggak terlalu butuh identitas lo sebagai ayah. Kenapa nggak biarin Weni sama adik Yudi datang? Lo takut ya? Takut mereka datang dan manggil gue papa lagi. Akui lagi jadi ayah mereka. Abis itu harus bagi-bagi kasih sayang lo ke entah berapa saudara lain. Lo, maksud lo apa? Yudi udah pulang, masakin dia di rumah. Rahayu, bumi ini, dunia tetap dikuasai oleh pria. Dan lo cuma seorang perempuan. Lagi pula, lo juga udah gak muda lagi. Nyonya, kalau balik ke Tuan Agung, santai saja. Cuma tinggal nikmatin hidup mewah, nggak bagus gitu. Nyonya, balik ke sisi Tuan Agung. Jangan pikirkan yang lain. Nikmati hidup mewah dan kaya. Enak kan? Dunia ini dikuasai sama laki-laki. Sepertinya kamu benar-benar lupa cara mencapai titik ini. Waktu gua jadi Tuan Agung, seluruh istana langit hanya ada 10.000 orang. Tapi sekarang udah tembus 1 juta. Istana langit jadi luar biasa. Kerja keras gue yang bikin ini. Mulai dari 0 ke 1, jauh lebih sulit dibanding 1 ke 10. Gue cuma ikutin rencana Ibunda Agung selama 19 tahun. Prestasi lo apa? Sri Panglima Utara, kurang ajar sama Tuan Agung cari masalah? Selama 19 tahun, Tuan Agung Rizal Suryana menikah banyak wanita. Gaya hidupnya sangat mewah. Apa yang layak dihormati dari orang begitu? Panglima Utara. Dari mana Nyonya Rahayu Pratiwi dapat keberanian? Berani banget ngelunjak di sini. Apa lo pikir? Aku nggak berani bunuhmu. Kenapa kena banget ya sama omongan gue? Jadi lo marah malu sendiri? Rahayu, di hati gue selalu ada tempat buat lo. Asal lo mau balik lagi. Mulai sekarang, gue janji nggak bakal main-main lagi sama cewek lain. Tuan Agung Rizal Suryana, lo juga nggak pantas. Jika ada pikiran yang nggak tepat, mending lo buang jauh-jauh istana langit. Kalau yang mimpin diganti sama perempuan, siapa yang setuju di sini? Nggak setuju sama sekali. Ayam betina kokok pagi-pagi, aneh banget. 20 tahun lalu, konsep Istana Langit beda banget. Dulu pemimpin perempuan masih oke, tapi sekarang beda. Gak bisa lagi. Saya nggak setuju. Lo lihat kan, tak ada yang mendukungmu. Jangan mimpi yang aneh lagi. Cuma modal mereka emang bisa mewakili pendapat jutaan prajurit Istana Langit? Tentu aja nggak bisa. Situasi begini, tapi kamu masih menipu diri sendiri. Nyonya Rahayu Pratiwi hanya petinggi istana yang dukungmu. Semua grup konglomerat kelas dunia juga dukung gue. Betul. Bandingin sama mantan suami lo, pemimpin istana. Gue, Wiratama Group, nggak bakal pilih. BlackRock Group hanya dukung yang menang. Pasti benar begitu. Tuan Agung Rizal Suryana pasti juara. Nyonya Rahayu, gue didukung para petinggi istana, didukung konglomerat besar. Pemimpin istana, aku kokoh seperti gunung. Lo mau lawan gue pakai apa? Hanya grup peringkat 2 dan 3 dunia saja. Blue Orchid Capital, grup top dunia, dukung Rahayu. Lo mau hadapi gimana? Kenapa kamu di sini? Tentu untuk dukung Tuan Agung Rizal Suryana. Apa alasan lo pasang taruhan besar buat Nyonya Rahayu Pratiwi? Jawabannya simple. Cinta dia abadi buat gue. Senang banget bisa kenal lo, Ibunda Agung. Gue dari Blue Orchid Capital. Siap kasih lo dukungan penuh secara finansial. Grup BlackRock, Ibunda Agung, bakal total dukung lo buat rebut lagi kendali atas Istana Langit.
Apa maksud kalian, ketua keluarga Wiratama? Apakah kesepakatan sebelumnya sudah tidak berlaku? Dia hanya perlu 2 dekade untuk jadi konglomerat top dunia. Dia itu dewa investasi. Lawan dia nggak bakal ada untungnya. Hesta, jadi maaf. Kalian yakin mau ninggalin gue? Terakhir, kalian punya 1 kesempatan lagi buat pilih. Ibunda Agung, BlackRock Group siap jalankan perintah. Ibunda Agung yang mulia, Blue Orchid Capital, adalah pelayan paling setia lo. Siap nurut semua perintah lo. 3 konglomerat besar dunia dukung Rahayu. Lo mau lawan pakai apa? Di dunia ini cuma kekuasaan. Senjata paling ampuh adalah kekuasaan. Uang jadi nggak ada harganya. Kenapa lo datang? Jelas buat lo lah. Ketua Santoso, lo dukung Ibunda Agung ambil alih Istana Langit lagi? Atau enggak? Gue dukung lo, lanjutkan pimpin Istana Langit. Nyonya Rahayu Pratiwi, biar gue yang ngurus dia. Gimana? Kurang ajar. Nggak tahu malu. Ketua Santoso, Elo, bisa dukung gue dengan apa? Ini wilayah gue. Selama gue ngasih arahan, 3 konglomerat besar nggak bisa pengaruh di selatan. Cukup nggak? Cukup. Tentu aja cukup. Selamat ya, Ketua Santoso. Sekarang jadi teman gue. Pakai cara licik. Apakah cara licik itu buat dekati Rahayu? Lo sama dia balikan, tapi lo masih mau gue terus jadi bucin. Hasan, gue kelihatan sebodoh itu ya? Apa tadi lo bilang? Rahayu, lo dari awal udah punya keputusan sendiri? Mau pilih Hasan kan? Terserah lo mau mikir gimana. Kalau nggak bisa dapetin hati lo, setidaknya gua dapetin lo. Tuan Agung, O1H2, jangan lupa janji lo. Tentu. Aku perintah, bisnis terkait 3 konglomerat besar itu, operasional di negeri selatan ditunda tanpa batas waktu. Baik, Ketua Santoso. Tangkap semuanya buatku. Rizal, menikah sama lo, gue bikin kesalahan paling besar. Gue udah kasih lo kesempatan. Lo selalu ngincer posisi gue sebagai pemimpin. Semuanya itu ulah lo sendiri. Nyonya Rahayu, ikut gue sekarang. Jangan paksa gue. Nanti gue jadi nggak sopan. Kelihatannya, kalian yakin banget bakal menang. Nyonya Rahayu Pratiwi, kamu udah nggak kuasai Istana Langit dan nggak didukung konglomerat. Mau lawan gue pakai apa? Tuan Agung Rizal, ingat rencana ini nggak? Hormat kepada titah ibunda. Kurang ajar! Lo semua mau memberontak ya? Apakah kalian benar-benar ingin melanggar sumpah dulu dan menanggung penderitaan abadi? Hanya karena satu lencana? Nggak percaya, benda itu bisa bikin sumpah jadi nyata. Gue bersumpah akan setia mati kepada Istana Langit. Saya akan setia pada titah. Kalau gue melanggar, biar gue mati dengan darah mengalir. Ibunda Agung, gue salah, maafkan gue. Bangun, semuanya bangun. Tangkap dia sekarang. Cepat tangkap dia. Ibu Agung, gue rela bunuh Tuan Agung Rizal Suryana demi nebus dosa gue. Gue juga rela nebus dosa gue. Bangunlah. Aku bisa bantu lo mencapai puncak tertinggi. Aku juga bisa bikin lo terpuruk dalam banget. Rahayu, gua salah. Demi kedua anak kita, kasih aku satu peluang lagi, Rahayu. Bawa dia pergi. Ikuti aturan Istana Langit. Siap, Ibunda Agung. Rahayu, kasih gue satu kesempatan lagi. Ibunda Agung, gue selama ini dibutakan nafsu. Maafkan gue kali ini, gue nggak sengaja. Ampuni aku, ya? Selamat kembali, Ibunda Agung. Menguasai Istana Langit, berkuasa atas dunia, menundukkan 8 penjuru.